Assalamualaikum sahabat Rumifa. Selamat datang di Rumifa Channel. Jadi hari ini aku akan berbagi cerita buat kalian yang beda dari biasanya. Aku bakal cerita beberapa tempat yang terkenal dengan keangkerannya dan lumayan serem juga sih kalau malam datang ke sana. Salah satunya yang terkenal itu Taman Maluku. Jadi bukan rahasia lagi, Taman Maluku adalah salah satu tempat yang angker yang ada di kota Bandung. Taman dengan pepohonan ini terasa sangat sejuk buat berjalan-jalan di sore hari. Kebetulan juga sekolah aku dulu di SMP 7 dan suka main ke situ. Emang enak banget buat neduh sama nongkrong. Banyak pepohonan di sana sangat membuat kita sejuk dan ingin berjalan-jalan. Banyak juga tuh yang duduk santai di taman sambil ngobrol. Konon katanya ada patung Pastor H.C. Freiberg yang berada di tengah tanaman sering bergerak kalau malam-malam. Belum lagi tatapan matanya katanya seakan-akan menatap kalian. Jadi kalau kalian malam-malam, nggak mungkin juga ya malam-malam ke sana. Cuman ada beberapa orang yang datang ke sana malam-malam terus ngeliat katanya tatapan matanya tuh kayak merhatikan kita gitu, memperhatikan kita. Selain itu, di Taman Maluku ini juga kabarnya ada sesosok wanita Belanda yang sering mondar-mandir. Tambahannya lagi muncul aroma melati yang sangat kuat kalau misalnya malam-malam. Kalau misalnya kalian gak percaya, kalian boleh datang aja ya langsung ke sana. Terus ada lagi cerita yang kedua, Rumah Kentang. Buat sebagian dari kalian udah pada tahu kan Rumah Kentang? Beberapa rumah di Bandung juga terkenal berkat cerita horor yang tersebar dari mulut ke mulut. Salah satunya ya Rumah Kentang ini. Saking seremnya Rumah Kentang ini, si Rumah Kentang ini tuh sampai dijadiin film di tahun 2012 dan 2019. Rumah yang berada di Jalan Aceh, Bandung, ini punya kisah yang tragis sekaligus mengerikan. Konon, saat itu ada seorang ibu rumah tangga yang sedang merebus kentang dalam satu kuali yang besar. Tapi dia sambil gendong bayinya. Dan gak tahu kenapa, tiba-tiba saat mengaduk kuali itu, bayi yang digendong terjatuh ke dalam kuali yang besar itu. Udah suhunya panas banget, lagi mendidih-didihnya, anak itu tuh kecebur ke dalam situ. Dia pun akhirnya keluar rumah dan berteriak-teriak meminta tolong. Tapi sayangnya bayi itu udah gak bisa ditolong lagi. Setelah kejadian itu, banyak orang yang bercerita bahwa sering tercium aroma bau kentang yang sangat menyengat. Lalu sering ada juga anak kecil yang warawiri kalau misalnya malam-malam. Sebenarnya Rumah Kentang itu sekarang kosong dan udah lama kosong. Gak ada yang mau tinggal di sana. Dijual pun belum ada yang beli sampai sekarang. Mungkin cerita misteri itu kali ya yang bikin rumahnya jadi belum ada yang nempatin sampai sekarang. Nah, itu kisah tentang Rumah Kentang ya. Sekarang kita bakal berubah lagi ke cerita yang ketiga, namanya Rumah Ambulan. Selain Rumah Kentang, di Bandung juga ada rumah ambulan yang terkenal angkernya. Kisah Rumah Ambulan ini bahkan menjadi ide untuk film horor di Indonesia. Kabarnya saat syuting film ini, salah satu kru ada yang kerasukan dan lampu kameranya sampai pecah dan bikin semua geger ketakutan. Sesuai dengan julukannya, di sini terdapat mobil ambulan yang terparkir di halaman rumah di Jalan Baureksa nomor 15. Banyak warga sekitar
yang bercerita jika mobil ambulans ini sering hidup sendiri dan ada 3 sosok makhluk yang suka ada di sekitar ambulan ini, yaitu kuntilanak merah, tengkorak, dan pocong. Kabarnya sih saat mobil ini ingin dipindahkan, dia akan kembali ke tempat semulanya. Jadi sekarang rumah yang di dalamnya ada mobil ambulan ini udah dibeli sama seorang pengusaha dan sekarang dijadikan tempat jasa cukur dan toko pakaian. Demikian 3 tempat yang paling serem yang tepatnya ada di Bandung. Menurut kalian lebih serem yang mana? Kalau misalnya kalian punya cerita lain atau tempat-tempat yang lebih ngeri lagi, boleh kalian isi ya kolom komentar di bawah. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen biar aku makin banyak bagiin banyak cerita lagi buat kalian. Assalamualaikum.